Baiklah, latihan coaching kita akan segera kita mulai. Untuk yang pertama, sebagai coach adalah Ibu Erika. Dipersilakan Bu Erika. Oke, terima kasih Bu Ning. Oke, kita mulai. Halo, selamat siang Bu Erika. Hai, selamat siang Ning. Apa kabarnya? Sehat kan? Ya Bu, saya sehat. Oh ya. Nah, hari ini Ibu mau bicara dengan Ning. Kira-kira mengganggu aktivitasnya Ning tidak? Oh tidak Bu, silakan. Ada apa ya Bu? Nah, Ibu mau bicara dengan Ning. Soalnya Ibu pikir sudah lama tidak bicara dengan Ning seperti ini. Nah, akhir-akhir ini Ibu perhatikan Ning selalu menyendiri kalau berada di kelas. Kenapa ya? Sebenarnya saya juga mau sekali bicara dengan Ibu, tapi Hmm. saya malu. Syukurlah sekarang bisa bertemu dengan Ibu. Oke, jadi apa yang perlu Ibu bantu dan apa yang ingin Ning sampaikan atau lakukan setelah kita bicara kali ini? Saya ingin dapat solusi dari masalah yang selama ini saya alami, Bu. Oke, terus ada lagi? Saya merasa tidak nyaman di kelas, Bu. Sepertinya saya tidak cocok dengan teman-teman di kelas. Hmm, apa yang membuat Ning tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan teman-teman? Saya juga tidak tahu, Bu. Mungkin ini juga salah saya sih. Oke, coba ceritakan kenapa Ning menjadi tidak nyaman di kelas. Sebenarnya Bu, saya itu mau bergabung dengan teman-teman untuk kerja kelompok atau mengerjakan soal-soal. Tapi setiap kerja kelompok saya selalu bekerja sendiri. Hmm. Sementara anggota kelompok yang lain itu Bu hanya ngobrol atau main handphone. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sendiri, tidak ikut dengan kelompok. Oh, begitu ya. Selama ini, apa yang sudah Ning lakukan supaya Ning tidak bekerja sendiri? Sebenarnya Bu, setiap kerja kelompok, saya suka mengajak teman untuk bekerja sama. Saya juga memberitahu kalau teman saya tidak bisa atau saat mereka mengalami kesulitan saat mengerjakan soal. Oke, kalau boleh Ibu coba simpulkan, kenapa Ning tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja Hmm, kelompok? Karena setiap kerja kelompok, Ning selalu mengerjakan sendiri, begitu kan? iya betul Bu. Setiap pelajaran apa saja, kalau mengerjakan soal di kelas, pasti selalu saja saya yang harus mengerjakan. Oke, sekarang kamu sudah tahu masalahnya, ya, Ning. Apalagi ada yang lain? Sepertinya tidak ada, Bu. Sebenarnya teman-teman di kelas saya itu baik, sopan, rasa kekeluargaan juga kuat. Mm-mm. Tapi atau mereka pikir saya mampu ya, Bu, sendiri. Cuma sayangnya Hmm. saja yang tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia. Mereka menganggap Ning itu pintar. Ning bisa kerjakan semuanya sendiri. Nah, kira-kira untuk kedepannya, apa yang ingin Ning lakukan? Saya bingung, Bu, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Oke, nah dari beberapa hal yang sudah Ning jelaskan tadi, hal mana yang menjadi prioritas Ning yang pertama? Yang pertama, Bu, saya akan minta maaf kepada mereka karena sikap saya. Yang kedua, saya harus memahami teman-teman karena mungkin mereka sulit menyerap pelajaran dengan cepat. Yang Mm-mm. ketiga, saya sebenarnya bangga Bu dipercaya oleh teman-teman dan berikut saya harus bisa bekerja sama, ikut bekerja Hmm. sama, tidak menyendiri lagi. Oke, keren. Ibu bangga sama Ning. Nah, kira-kira ada hal lain yang akan Ning lakukan?
Ada Bu, saya akan membuat kelompok belajar di kelas Bu, dan Mm-mm. saya bersedia kalau diperlukan untuk membimbing teman-teman kalau selama saya mampu. Nah, ini yang Ibu suka. Nah, bisa jelaskan ke Ibu lebih jauh lagi seperti apa? Iya Bu, mungkin saya nanti akan buat jadwal. Saya juga akan menentukan harinya, hari untuk belajar bersama. Terus siapa saja yang mau untuk ikut dalam kegiatan saya itu, yang saya rencanakan itu Bu. Oh, apa yang Ning maksud itu tutorial sebaya? Apa itu Bu? Tutorial Oke. sebaya? Nah, tutorial sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman-teman yang Hmm. mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang baik juga dengan teman-teman. Jadi Ning nantinya bisa membantu teman-teman yang mengalami kesulitan belajar. Baik Bu, saya paham tentang tutorial sebaya. Nah, dari obrolan kali ini, apakah Ning bisa menceritakan kembali apa yang akan Ning lakukan berikutnya? Saya akan bergabung dengan teman-teman, bekerja sama belajar kelompok, kemudian ini akan jadi tutorial saya seperti Ibu sebut tadi. Wah, luar biasa. Ibu senang dengan apa yang Ning pahami dalam diskusi kali ini. Nah, lalu komitmen apa yang akan Ning jalankan dengan rencana ini? Selain itu, Iya. saya akan menemani teman-teman saya di kelas, kemudian menyampaikan saya ini. Tapi Mm-mm. kalau mereka sudah ulang, saya akan sampaikan ke mereka besok. Oke, keren sekali. Nah, siapa yang bisa bantu Ning untuk menjalankan komitmen ini? Eh, saya minta bantuan untuk kelas Bu untuk mengingatkan dan bantu saya dalam menjalankan tugas saya ya. Oke, ini baru hebat. Nah, Mem yakin Ning pasti bisa. Makasih Bu untuk waktunya, saya sangat senang. Sama-sama Ning, Ibu juga sangat senang berbicara dengan Ning. Nah, sekarang Ning sudah bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sampai bertemu lagi ya. Sampai jumpa Bu Erika. Oke, bye-bye. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan em, praktek coaching Ibu Ning sebagai coach. Silakan kepada Ibu Ning. Terima kasih Bu Erika. Sudah kita mulai. Selamat sore Bu Erika. Selamat sore Ibu Ning. Bagaimana kabar hari ini Bu Erika? Bersyukur dalam keadaan sehat, Bu. Semoga Ibu Ning juga dalam keadaan sehat. Iya Bu, saya juga dalam keadaan sehat. Kemarin Bu Erika sampaikan ke saya ingin bercakap-cakap. Ada apa ya Bu Erika? Iya, Bu. Apakah saya mengganggu aktivitas Ibu Ning? Oh tidak Bu, silahkan. Ada apa ya? Nah, saya mempunyai permasalahan di kelas 9A, yaitu ada murid yang suka mengganggu temannya. Nah, saat teman-temannya serius belajar, dia sering jahil seperti mencolek, menarik tangan temannya yang sedang menulis. Akibatnya, temannya merasa terganggu dan akhirnya tidak bisa mengikuti aktivitas pembelajaran dengan baik. Oh begitu Bu Erika. Jadi permasalahannya ada murid yang suka mengganggu temannya saat belajar, sehingga temannya jadi terganggu dan tidak bisa mengikuti aktivitas pembelajaran dengan baik ya Bu Erika. Iya, Bu Ning. Oke Bu, kemudian dari percakapan kita ini, apa yang Bu Erika harapkan? Saya harapkan dari percakapan ini bisa memperoleh cara atau solusi agar murid tersebut berubah, bersikap atau berperilaku baik dan tidak lagi mengganggu teman-temannya.
Oh begitu. Jadi Ibu ingin murid tersebut bisa berubah sikap atau perilakunya menjadi baik dan tidak mengganggu teman-temannya ya Bu. Iya, betul, Bu. Oke, kalau boleh saya tahu, apa yang sudah Bu Erika lakukan pada murid tersebut saat bersikap atau berperilaku mengganggu temannya? Mmm, saya sudah beberapa kali menegur, tapi tidak terjadi perubahan sikap atau perilaku murid tersebut, Bu. Oh, baik Bu. Apakah ada cara lain yang sudah Bu Erika lakukan selain menegurnya? Mmm, tidak ada sih, Bu. Apa seharusnya saya juga memanggil secara pribadi murid tersebut dan membahasnya bersama ya, Bu? Menurut Bu Erika, apakah dengan membahas secara pribadi dengan murid tersebut bisa memberi dampak terhadap perubahan sikap atau perilaku dari murid tersebut? Menurut saya bisa, Bu. Hmm, Oke, Bu Erika. Kalau boleh saya tahu, apa yang menjadi acuan atau kriteria eh, bersikap baik menurut Bu Erika? Menurut saya, bersikap baik itu seperti konsentrasi saat belajar, tidak mengganggu, bisa bekerja sama, peduli, dan menghargai orang lain. Begitu, Bu, menurut saya. Oke, Bu. Jadi menurut Bu Erika, acuan atau kriteria Bu Erika menganggap bersikap baik itu murid berkonsentrasi saat belajar, bisa kerjasama, tidak mengganggu, peduli dan menghargai orang lain. Begitu ya, Bu? Iya, Bu, seperti itu. Oke. Eh, Kira-kira apa yang Bu Erika bisa lakukan tersebut bisa berubah dan bersikap baik seperti kriteria yang Bu Erika sampaikan tadi. Baik Bu, saya akan melakukan 2 hal, yaitu yang pertama, saya akan memanggil secara pribadi dan mengajak murid untuk melakukan diskusi bersama-sama, membahas tentang sikap atau perilakunya tersebut. Berharap dari diskusi ini murid melakukan perubahan karena motivasi intrinsiknya. Yang kedua, saya akan menuntun murid bersama-sama membuat kesepakatan kelas, di mana murid bisa menyampaikan ide atau pendapat tentang cara yang perlu dilakukan agar pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, dan kesepakatan kelas ini diyakini dan dibuat untuk dilaksanakan bersama-sama dan bisa menjadi budaya positif juga di kelas, Bu. Seperti itu. Oke, Bu Erika, langkah yang sangat baik, Bu. Jadi Ibu akan melakukan dua hal ya. Pertama, melakukan diskusi dengan murid yang bersangkutan secara pribadi agar perubahan yang terjadi dalam dirinya itu muncul karena motivasi intrinsiknya. Kemudian Bu Erika juga akan membuat kesepakatan kelas yang dibuat untuk dilaksanakan bersama-sama, sekaligus nanti bisa menjadi budaya positif. Seperti itu ya, Bu. Iya, Bu Ning. Jadi, bisa ada perubahan sikap yang baik karena motivasi diri maupun dari budaya positif di kelas. Bu, dari rencana Bu Erika tadi, dua tadi, kira-kira mana yang akan Bu Erika lakukan terlebih dahulu? Saya akan lebih dahulu memanggil dan mengajak murid tersebut melakukan diskusi bersama. Baik, Bu. Kemudian Ibu melanjutkan dengan membuat kesepakatan kelas ya. Iya, Bu Ning. Saya akan melakukannya dalam waktu dekat ini. Oke, kalau boleh saya tahu, Bu, kira-kira kapan Bu Erika akan melakukan diskusi dengan murid yang bermasalah itu dan membuat kesepakatan kelas? Oh ya, Bu, menurut saya masalah ini harus segera diatasi agar sikap atau perilaku murid bisa berubah. Maka saya akan memanggilnya besok untuk kesepakatan kelas akan saya lakukan pada saat jadwal pelajaran saya di kelas 9A nanti. Luar biasa, Bu Erika. Jadi langsung akan diterapkan mulai besok ya, Bu? Iya, Bu Ning. Oke.
Jadi kalau boleh saya simpulkan, Bu Erika nanti akan melakukan 2 hal, melakukan diskusi bersama murid yang bermasalah, kemudian membuat kesepakatan kelas ya, untuk solusi dari masalah ini. Kira-kira apa manfaat yang Bu Erika dapatkan dari percakapan kita sore ini? Dari percakapan kita, saya bisa memperoleh solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Ning, saya merasakan manfaat dari percakapan kita saat ini. Ya Bu, saya juga berterima kasih sudah diberi kesempatan mendengarkan permasalahan Ibu. Nanti kalau Ibu Erika sudah melakukan diskusi bersama siswa yang bermasalah itu, kemudian membuat kesepakatan kelas, beberapa minggu ke depan bisa tidak kita bercakap-cakap lagi tentang bagaimana perkembangan perubahan yang terjadi pada murid tersebut, dan tentu saja saya juga berharap ada perubahan sikap yang baik sesuai dengan kriteria yang Bu Erika sampaikan tadi. Oh, iya Bu Ning. Nanti kita bercakap-cakap lagi ya. Oke, terima kasih untuk percakapan sore ini, Bu Erika. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, Bu Erika. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Bu Ning. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Selamat sore. Oke, sekian dari kami berdua.